kasih banyak Kak Nana. Shalom teman-teman, puji Tuhan. Terima kasih saya udah diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan kepada kalian semua. Terima kasih juga. Perkenalkan, nama saya Christopher. Saya umurnya 22 tahun, sekarang baru selesai kuliah dan sekarang lagi magang sih di firma hukum. Dan saya merupakan keponakan dari Bu Imelda. Jadi terima kasih sekali lagi telah mempercayakan saya untuk sharing firman kepada kalian semua. Nah, di sini aku mau nanya nih sebelum kita mulai, di sini yang jomblo siapa aja yang jomblo? Waduh, kayaknya semua jomblo. Yang udah punya dilarang ya, yang PDKT-an juga dilarang angkat tangan. Oke? Yang udah HTS juga nggak boleh angkat tangan, yang HTS. Oke. Harus jujur di hadapan Tuhan ini ya. Oke. Nah, yang jomblo aku mau katakan Happy Valentine's karena bagi kaum-kaumku yang kurang representasi, kita harus diucapkan Happy Valentine's juga ya. Nah, saat kita merayakan Valentine's, biasanya kan ini semuanya mengatakan tentang cinta. Cinta pacar, cinta orang tua, cinta sama pasangan, apapun itu. Yang penting jangan cinta sama jenis ya. Nah, di sini cinta menurut kita ini apa sih sebenarnya? Apa definisi cinta? Kita bisa lihat sama-sama di Yohanes 3 ayat 16. Kita sama-sama buka di Alkitab kita, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi dasar dari iman kekristenan kita sebenarnya ya. Aku harap semuanya di sini di anak-anak diaspora sudah tahu semua lah. Yohanes 3 ayat 16, kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kasih Allah ialah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini berarti love is about giving up something, memberikan sesuatu, bukan karena takut, bukan karena terpaksa, bukan karena ditodong, bukan karena diminta-mintain terus, tapi karena peduli. Karena dia saking cintanya dengan dunia ini, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka dari itu Tuhan turun ke dunia bukan karena terpaksa. Tuhan sebenarnya tidak perlu datang ke dunia. Surga itu sangat-sangat bersih, sangat-sangat mulia, sangat-sangat kudus. Tapi dunia ini sangatlah kotor, penuh dosa. Kita ini orang berdosa nggak pantas untuk diselamatkan Tuhan. Namun karena Tuhan mau memiliki hubungan dengan kita, Dia ingin memiliki kita sebagai anaknya, bukan lagi sebagai hambanya. Tuhan datang ke dunia karena kasih. Galatia 4 ayat 4-7 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Ingat teman-teman, kita bukan lagi hamba. Setelah Tuhan turun ke dunia, kita bukan lagi dipanggil hamba, kita dipanggil anak. Seperti cinta orang tua kepada anak, Tuhan mengasihi kita dan mengorbankan kemuliaannya di surga. Dia turun ke dunia di dunia yang kotor ini. Maka dari itu unsur dari cinta juga ialah mengorbankan sesuatu. Maka dari itu cewek-cewek di sini yang jomblo, jangan cuma takluk dengan omongan doang. Jangan cuma takluk dengan pemberian-pemberian doang yang kecil. Jangan cuma itu, lihat pengorbanannya. Lihat yang dikorbankan apa? Waktunya, lihat. Kalau misalnya memang masih anak-anak, ya masih SMA, masih kuliah, ya lihat waktunya lah. Kan emang basicnya kere kan. Emang basicnya lagi nggak punya uang. Punya uang orang tua, jadi dilihatlah pengorbanannya apa? Waktunya kah? Yang dikorbankan itu apa? Dan cowok-cowok jangan modal omong doang. Nah, kayaknya semua lihat ke belakang nih, ada apa? Nah, maka itu jangan modal omong doang. Karena cinta ialah pengorbanan. Cinta sejati melibatkan pengorbanan, bukan hanya kata-kata yang manis, kata-kata gombal. Di Roma 5 ayat 8 mengatakan ini jelas. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini kita coba point out ketika kita masih berdosa. Di sini menggunakan, kalau di bahasa Yunaninya, ten hotu agapen, yaitu kasihnya sendiri. Berbeda dengan kasih dunia yang penuh syarat. Di sini kalau kita bisa lihat nih, billboard, spanduk kan iklannya besar, diskon 50%, diskon 25%, 70%. Tapi ada yang kecil di bawah, syarat dan ketentuan berlaku.
S dan SK berlaku, terms and condition applied. Itulah kasih dunia. I love you, tapi kalau kamu meninggalkan pekerjaanmu ini, I don't love you anymore. I love you, tapi kalau kamu nggak mau menemani aku, I don't love you anymore. I love you, tapi kalau kamu nggak beliin ini buat aku, I don't love you anymore. Itu adalah kasih yang bersyarat. Maka dari itu, kita harus pahami lebih dalam dulu, apa itu kasih yang tidak bersyarat. Cinta sejati yang berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19, bisa kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayatnya singkat, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Teman-teman, aku banyak lihat sekarang teman-temanku, orang-orang di luar sana, anak-anak muda sangat desperate mencari cinta. Orang-orang di luar sana depresi karena cinta. Bahkan ya, ada yang bunuh diri karena cinta. Kenapa? Karena mereka belum tahu apa arti dari cinta sejati. Maka dari itu pada pagi hari ini aku mau tanamkan di hati kalian, you cannot love someone if you haven't been loved. Kamu gak bisa mencintai jika terlebih dahulu kamu belum dicintai. Banyak orang sangat kurang cintanya. Mungkin beberapa dari kalian atau mungkin teman-teman kalian bisa lihat kasih dari orang tuanya kurang, kasih pertemanannya kurang, gak pernah pacaran, dan mereka sangat-sangat haus akan cinta duniawi. Kenapa? Karena mereka tidak tahu konsep dari cinta yang sejati. Maka dari itu Tuhan turun ke dunia. Tadi dibilang karena kasihnya, yaitu agape, karena unconditional love. Sebelum kamu mencari pasangan, sebelum kamu mencintai seseorang, pastikanlah dirimu terlebih dahulu mengerti kasih dari Tuhan, mengerti cinta dari Tuhan. Agar apa? Agar kamu benar-benar tahu kamu ini gak kosong. Banyak orang di dunia ini bilang kalau kamu cari pasangan, kamu cari belahan jiwamu. Aku anggap itu omong kosong terbesar di dunia ini. Karena sebagai orang Kristen, saat kita mencari pasangan, kita bukan lagi mencari belahan jiwa. Namun sebaliknya kita sudah harus penuh jiwanya akan kasih Kristus. Kalau kamu setengah jiwa, kamu gini ya, orang-orang ya anggap setengah ketemu setengah jadi full. Tapi sebenarnya setengah ketemu setengah, hatinya menjadi lebih besar, kapasitasnya menjadi besar, tapi tetap setengah. Maka dari itu tetaplah kamu harus menjadi full dulu dalam Kristus. Dalam waktu-waktu luangmu, dalam waktu kejombloanmu, carilah Kristus terlebih dahulu, agar kamu sudah penuh dalam Kristus, dan kamu bisa melayani satu sama lain. Nah, maka dari itu, dalam ayat ini, dikatakan juga di 1 Yohanes 4 ayat 19, mengatakan, menggunakan kata Yunani lagi, agapomen, yaitu mengasihi. Kita mengasihi. Kita diajak untuk mengasihi tanpa kondisi, karena agapesen, yaitu Allah telah mengasihi kita dengan tanpa kondisi, unconditional love. Ya, inilah dasar iman dan teladan kasih Tuhan. Nah, dalam cinta tentu saja tadi aku udah bahas ada pelayanan, ada melayani. Salah satu unsur cinta yang paling utama sebenarnya adalah melayani, karena dalam pengorbananmu dalam cinta, itulah bentuk pelayananmu juga. Pacar nih, awal pacaran, awal PDKT, sebelum pacaran deh, kalian pergi makan, kalian pergi nonton, kalian antar jemput kan. Setiap ketemu kalian antar jemput. Setiap mau pergi nonton kalian bayarin, makan kalian bayarin. Yang begitu, kalau misalnya nggak dibayarin, itu kebacot namanya. Dalam bahasa Yunaninya kebacot itu. Nah, teman-teman lagi patah hati, kita hibur. Itu karena apa? Karena kasih, karena cinta. Teman-teman, kita nggak bisa melayani dalam cinta dunia. Kalau misalnya kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kenapa kita kok berpikiran untuk mau melayani manusia jika terlebih dahulunya kita nggak melayani Tuhan? Maka dari itu, pelayanan sebenarnya itu bentuk respon kita terhadap kasih Tuhan. Jika kita sudah sadar nih, kasih Tuhan sebegitu indahnya, ya sewajarnya kita melayani Tuhan. Karena dalam pacaran pun, karena kamu sangat mencintai dia, kamu melayani dia. Pelayanan itu bukan bentuk terpaksa. Banyak orang melayani tanpa menyadari kasih Tuhan terlebih dahulu. Maka akhirnya apa? Terpaksa. Melayani karena terpaksa. Melayani karena ikut-ikutan. Melayani karena mau menyombongkan diri.
Di 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam melayani tidak ada cemburu. Ingat, dalam melayani tidak ada cemburu. Kenapa kita sering tanya, kenapa dia lebih dipercaya ya sama pelayanannya? Kenapa dia lebih dipercaya? Kok dia tugasnya lebih banyak ya? Kok suaranya bagus ya? Kok dia percaya sama suara yang bagus oleh Tuhan? Kok dia kelihatannya keren ya? Kenapa ya? Aku kok enggak gitu? Di mana kamu, ingat teman-teman, di mana kamu melayani dan apa bentuk pelayananmu? Itu adalah pelayan yang sangat cukup dari Tuhan. Itu adalah pelayanan yang benar-benar kamu, karena ingat sekali lagi, kita melayani bukan untuk manusia, kita melayani untuk Tuhan. Jadi apapun bentuk pelayanan kita, walaupun secara dunia kita kelihatan kecil pelayanannya, orang-orang lihat pelayanannya kita minor, ya doesn't matter. Kenapa? Karena kita lakukan buat Tuhan, bukan untuk dunia. Kita nggak ikut-ikutan, kita nggak terpaksa dalam melayani. Di mana kamu melayani dan apa bentuk pelayananmu, dari Tuhan itulah cukup bagimu. Dalam melayani juga tidak ada memegahkan diri dan menyombongkan diri. Aku bisa lihat banyak orang melayani, tapi nggak tahu kenapa dia melayani. Aku bisa melihat banyak orang melayani tanpa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak tahu, dia terlebih dahulu sudah dilayani oleh Tuhan. Teman-teman, sama seperti cinta. Aku katakan pada pagi hari ini, you cannot serve without being served. Maka itu judul sharing firman aku pada pagi hari ini ialah Love and Serve. Kita mencintai karena telah dicintai. Kita melayani karena kita telah dilayani terlebih dahulu. Kalau kamu nggak sadar Tuhan telah melayanimu terlebih dahulu, kamu nggak membuka hati untuk pelayanannya Tuhan bagimu, ya kamu nggak akan bisa melayani Tuhan sepenuhnya. Pelayananmu tidak akan tulus dan bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi orang. Markus 10 ayat 4-5 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah bentuk pelayanan Tuhan yang paling sejati, yang paling tulus, the ultimate serving. Inilah kasih Tuhan, inilah pelayanan Tuhan. Teman-teman, aku waktu itu mendirikan Prophesy Project di kira-kira bulan September, tapi sebelumnya itu aku ada buat kayak grup lain untuk renungan bareng, renungan pagi setiap harinya sama teman-teman. Tapi ya karena kita kuliah, karena kita ada yang kerja, udah magang, jadinya nggak kondusif gitu loh renungan paginya. Dan akhirnya pun aku dikasih tahu juga sama Aigu, Bu Melda, yang mengatakan bahwa kenapa nggak di-share aja melalui IG, kenapa nggak mulai di-share aja lewat IG. Ya udah, aku buat kayak di Canva, tulis-tulis renungan dan lain-lain. Dan sampai akhirnya pun aku udah nggak sadar kayak udah nggak kerasa, tiba-tiba udah berjalan berapa post ya, hampir 200 post. Dan itu pun diselangi dengan video-video yang aku buat. Dan itu kalau misalnya ditanya ya, awal tahun lalu, kamu bisa nggak kira-kira gini? Aku bilang nggak bisa. Dan aku mungkin bahkan mungkin nggak mau kalau dibilang tahun depan kamu akan melayani seperti ini. Namun kita melayani bukan oleh jalan manusia, kita melayani oleh jalan Tuhan. Pelayanan kita dibukakan jalannya oleh Tuhan, bukan oleh manusia, bukan oleh pikiranmu. Pikiranmu nggak bisa sama sekali mencakupi pengetahuan Tuhan dalam hidupmu. Rencanamu bukanlah rencana Tuhan. Maka dari itu kamu bilang, aku mau melayani singer, aku mungkin mau melayani dancer, aku mau melayani ini, itu. Tapi teman-teman, yang terpenting dalam pelayanan ialah hati. Saat Tuhan tahu hatimu mau melayani, Tuhan juga tahu di mana Dia akan menempatkan dirimu. Teman-teman, aku sadar waktu itu kira-kira 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, aku kan udah mulai buat video, buat sharing di Instagram. Dan pertama kali buat video tuh smooth aja, semuanya kayak berjalan dengan lancar. Yang aku share juga jelas. Tapi tiba-tiba kayak 2 minggu, 4 minggu setelah aku buat video, aku mau coba buat video lagi, itu terasa ganjal. Dan aku butuh berapa take gitu loh, kira-kira 5 take aku ambil, masih jelek videonya. Aku buat lagi, dan aku sadar itu gak pernah baik buat aku. Aku merasa, videonya jelek, yang aku sharing ini jelek, orang-orang bakal ngejudge aku jelek, ini
nggak bagus deh, nggak akan dapat banyak likes. Tapi aku sadar, kembali lagi aku puji Tuhan, diingatkan kembali sama orang tua, kamu melayani bukan karena likes, kamu melayani bukan untuk pujian orang, kamu melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kamu melayani bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Apa yang kamu anggap jelek, apa yang kamu anggap tidak bagus fungsinya buat dunia ini, kamu menganggap hal ini rendah, hal tersebut bisa saja ditinggikan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Melayani Tuhan, makanya itu aku waktu itu mulai terpaku dengan likes Instagram. Aku mulai terpaku dengan views. Waktu itu mungkin ya memang sekarang pun juga nggak banyak. Tapi aku mulai terpaku dengan hal itu, dan arah pelayananku jadinya bukan lagi untuk melayani Tuhan. Arah pelayananku jadinya mendapatkan likes, mendapatkan pujian dari orang. Orang bilang, wah bagus ini, bagus itu. Dan akhirnya pun aku menjadi hilang dalam pelayanan. Dan aku kembali karena aku menyadari bahwa dengan kekuatanku, dengan judgementku, aku nggak pernah bisa cukup. Makanya itu aku catat pada pagi hari ini, aku sadar ya, kita ini gak pernah cukup baiknya untuk Tuhan, tetapi kasih Tuhan cukup baiknya untuk kita semua. Aku ulangi sekali lagi ya, kita tidak pernah cukup baik untuk Tuhan, tetapi kasih Tuhan cukup baiknya untuk kita. Dalam pelayanan kita, kasih Tuhan cukup baiknya. Dalam apapun yang kita lakukan, dalam cinta, dalam pelayanan itu pun semua, kasih Tuhan cukup baiknya untuk kita semua. Aku mau bahas satu tokoh Alkitab yang sangat-sangat impactful bagi iman kita, yaitu Yeremia 1 ayat 6 sampai 9. Kita buka sama-sama. Di sini menceritakan kisah tentang Nabi Yeremia ya. Nah, Yeremia 1 ayat 6 sampai 9. Aku mulai bacakan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, Yeremia saat dipanggil oleh Tuhan, konteksnya itu bangsa Israel waktu itu sangat-sangat bebal, sangat-sangat menyimpang, dan sangat jauh dari hadirat Tuhan, dari kebenaran Tuhan. Dan Yeremia saat dipanggil untuk menjadi nabi atas orang Israel hanya berumur 17 tahun. Bayangin, umur-umur kalian disuruh gantikan Pak Erlangga jadi gembala. Ada yang mau? Ada yang mau di sini jadi pendeta di sini? Enggak kan? Dan rasanya takut gitu loh untuk berbicara, takut untuk mengkhotbahi orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Yeremia bilang ke Tuhan, Tuhan aku ini muda, aku ini gak pandai untuk bicara, aku ini masih muda, jangan pakai aku, buat apa engkau mengutus aku? Namun pelayanan Yeremia sangatlah berimpactful bagi orang Israel, karena dengan pelayanan Yeremia sebagai nabi, dia mengembalikan rakyat-rakyat Israel kepada Tuhan Allahnya, kepada Tuhan Bapanya. Maka dari itu, saat kita memikul salib, kita perlu sadar Tuhan telah memikul salib bagi kita semua. Dalam melayani, kita harus sadar bahwa Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu. Dalam mencintai, kita harus terlebih dahulu sadar bahwa Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Maka dari itu, teman-teman, aku mau bilang, apapun yang kalian lakukan sekarang, apapun bentuk pelayanan kalian, pastikanlah kalian mempunyai terlebih dahulu hati untuk melayani yang tulus. Yang tulus. Karena hati yang untuk melayani yang gak tulus, akhir-akhirnya menjadi kesombongan, akhir-akhirnya menjadi ajang pamer. Aku banyak bisa melihat, orang-orang pun gak buta, bisa melihat jika kalian memang mencari pamer, jika kalian memang mencari keuntungan sendiri. Namun jika kalian benar-benar mengasihi Tuhan, kalian gak, orang-orang mau lihat kalian ini pencitraan lah, kalian mau sok-sok dibilang anak Tuhan, ya itu urusan mereka. Karena kalian bukan lagi mengejar judgement mereka, tapi kalian mengejar kasih Tuhan. Aku mau tutup di 1 Petrus ayat 4 sampai 10. 1 Petrus ayat 4 sampai 10. Di sini mengatakan,
layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita melayani seseorang itu adalah bentuk dari respon kita terhadap karunia Tuhan. Karena karunia Tuhan telah begitu besar kepada kita, kita meresponnya dengan mengasihi satu sama lain. Ingat di Matius, Tuhan Yesus waktu itu ditanya, apakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat? Dibilang nomor 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, kasihanilah sesamamu manusia. Jika kamu telah mengasihi Tuhan Allahmu, kamu juga mengasihi manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allahmu, karena dia adalah saudaramu. Maka dari itu, pelayanan bukan terbatas di gereja. Kamu mau apa? Kelebihanmu apa? Karunia yang diberikan Tuhan kepadamu apa? Kalau misalnya kebetulan aku suka banget dalam berbicara, maka dari itu aku merasa kasih karuniaku harus aku pakai untuk menyebarkan firman Tuhan. Bagi kalian yang suka menyanyi, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kalian menganggap suara kalian gak enak. Mungkin orang-orang lain masih menertawakan kalian. Tapi jika kalian benar-benar menyanyi untuk Tuhan, aku yakin semua persembahan kalian, semua penyembahan pujian kalian manis didengar oleh Tuhan. Amin. Maka dari itu mulailah melakukan semuanya kepada Tuhan, bagi Tuhan, karena semuanya diciptakan oleh Tuhan. Yuk kita mau menutup sama-sama ini dengan suatu lagu, yaitu bisa dibantu oleh teman-teman singer. Lagu ini sangat-sangat berkesan ya bagi aku, karena kita diingatkan kembali dalam melayani, kita harus mengingat kasih Tuhan. Dalam pelayanan kita, yang terutama, ingatlah kasih Tuhan. Karena kalau kita mengabaikan kasih Tuhan, kita nggak realize, kita nggak acknowledge kasih Tuhan, hampa terasa pelayanan kita. Nggak ada ending, nggak ada ujungnya, nggak ada tujuannya. Di sini mengatakan di ayat lagu, di lirik lagunya ya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Sama-sama kita nyanyikan. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita benar-benar bukan lagi melakukan sesuatu untuk pencitraan, bukan lagi melakukan sesuatu untuk validasi orang, namun kita melakukannya semua karena Dia telah menyelamatkan kita. Apapun yang kita lakukan, semua kebaikan kita, semua kerja baik kita nggak akan bisa menutup semua dosa-dosa kita. Jika ditimbang, kita semua masuk neraka kalau ditimbang semuanya. Namun karena Tuhan Yesus datang ke dunia dan menimbang dirinya sendiri, Dia menghakimi dan Dia turun ke dunia orang mati, bangkit pada hari ketiga dan menyelamatkan kita. Kita semuanya akhirnya bisa dipandang oleh Bapa. Kita akhirnya bisa lagi dianggap anak oleh Bapa. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berubah. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi. Begitu besar kasih-Mu
ku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini, jika memang engkau merindukan untuk melayani Tuhan, jika memang engkau rindu mengasihi Tuhan, taruh sama-sama tangan kita di dada kita dan kita berdoa. Teman-teman, ingatlah kasih-Nya dalam melayani, ingatlah kasih-Nya dalam mencintai, karena tanpa kasih-Nya kita bukan apa-apa. Karena dalam kasih-Nya kita gak pernah cukup, tanpa kasih-Nya kita gak pernah cukup. Ya Tuhan, anak-anak-Mu di sini pada pagi hari ini rindu untuk mengasihi Engkau, rindu untuk menerima kasih-Mu, dan rindu untuk melayani-Mu. Bukalah hati mereka ya Tuhan, agar hati mereka tergerak untuk melayani-Mu lebih lagi dengan karunia yang telah diberikan-Mu untuk mereka ya Tuhan. Pakailah mereka. Hamba-Mu yakin anak-anak diaspora youth pada pagi hari ini Engkau akan pakai lebih lagi untuk melayani-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, menjadi garam dan terang dunia, agar apapun yang dilakukan mereka menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di sorga ya Tuhan. Pakailah kita untuk memuridkan, pakailah kita untuk menyembah, pakailah kita untuk menginjili, melayani, memberkati ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman yang Kau berikan pada hamba-Mu pada pagi hari ini. Kiranya hamba-Mu bisa menjadi berkat, dan kiranya firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini bisa tertanam dalam hati kita semua, bisa bertumbuh di dalam hati kita semua, dan bisa berbuah menjadi buah yang manis bagi orang-orang di sekitar kita, agar saat orang mengecap buah tersebut dan melihat betapa manisnya buah itu, mereka melihat betapa mulianya Tuhan kita, betapa agungnya Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan lagi ke kanan.